Japan, China, India, and Europe are. Segalanya memang membutuhkan uang, tetapi bukan berarti kita bisa menuhankan uang di atas segalanya. Sebab gak selamanya uang itu mendatangkan kebahagiaan. Ada kalanya justru uang membutakan mata hati kita hingga membuat kita terbuai dan tenggelam dalam kesengsaraan. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Jake Moore. Ia merupakan seorang pedagang saham terkemuka di Keller Zabel Investment, di mana sepak terjang Jake dalam menggeluti bidang saham ini dimentori langsung oleh bosnya yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri, yaitu Lou Zabel. Selain itu, Jake juga memiliki pujaan hati yang ternyata merupakan seorang putri dari mantan narapidana atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Namanya adalah Winnie. Ia merupakan seorang blogger yang sedang naik daun. Pagi itu, Jack dikagetkan dengan Lou yang tiba-tiba memberikan sebuah cek sebesar 1.450 juta dolar atau setara dengan 21 miliar rupiah kepada dirinya. Uang itu tidak serta-merta datang dari langit, melainkan karena kerja keras Jack dalam menangani sebuah proyek besar. Lou kemudian menyarankan Jack untuk segera meminang Winnie dan menggunakan uang itu untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah bersama kekasihnya Winnie. Dan sesuai dengan saran mentornya itu, Jack langsung membeli cincin berlian yang paling mahal. Namun belum ada 24 jam, kesenangan Jack seketika lenyap begitu aja saat mendapati kenyataan bahwa harga saham perusahaannya anjlok hingga membuat perusahaan berada di tepi jurang kebangkrutan. Jack lantas buru-buru menemui Lou. Ia nggak bisa membayangkan gimana nasib 15.000 pekerja nantinya bila perusahaannya itu benar-benar gulung tikar. Lou yang mendengar kabar itu hanya bisa mengatakan kalau perusahaan ataupun dirinya akan baik-baik saja dalam melewati badai ini. Karena bagaimanapun juga gak ada satupun perusahaan yang gak pernah tersandung ke dalam jurang kebangkrutan. Lou lalu disidang oleh Dewan Perusahaan, namun persidangan itu berjalan dengan sangat alot. Jikapun perusahaannya akan dijual, Lou hanya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 3 dolar saja. Tentu saja hal itu membuat harga diri Lou serasa diinjak-injak. Lou dengan cepat menolaknya dan terus menawar untuk menaikkan harganya sedikit. Tapi rivalnya yang bernama Breton menolaknya. Dan berdasarkan keputusan akhir para dewan, Lou pun dipecat dari perusahaannya sendiri. Setelah pemecatan itu, Lou bangun dengan tatapan kosong. Ia kemudian berjalan sendirian sambil menikmati cemilan favoritnya. Dan ketika keretanya akan tiba, Lou yang sudah kehilangan harapan itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar kabar duka itu, Jack pun syok berat. Air matanya kini berjatuhan dengan sangat derasnya. Di tengah kesedihan itu, Winnie datang menenangkan Jack. Jack yang teringat pesan terakhir dari mentornya itu langsung melamar Winnie detik itu juga. Jack gak ingin dirinya terjebak dalam penyesalan lantaran terlambat menyampaikan niat baiknya itu. Dan tanpa perlu pikir panjang, Winnie pun menerima lamaran itu. Beberapa hari kemudian, Jack datang menghadiri seminar dari ayahnya Winnie yang bernama Gordon Gekko. Sebelum mendekam di penjara selama 8 tahun, Gordon adalah seorang pengusaha yang juga bergelut di bidang saham. Dan saat ini Gordon telah mendulang kesuksesan sebagai penulis buku tentang keuangan dan juga seluk-beluk persahaman dan investasi.
Pada seminarnya kali itu, Gordon pun memberi gambaran bahwa keserakahan manusia dapat menghancurkan perekonomian dunia, hingga membuat semua yang hadir di ruangan itu seperti ninja, yaitu no income, no job, no asset. Dan Gordon pun mengakhiri seminarnya sambil mempromosikan bukunya yang bestseller itu. Seusai seminar, Jack segera menghampiri Gordon. Jack lalu memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Winnie. Mengetahui itu, Gordon pun langsung meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama calon mantunya itu. Gordon lalu membeberkan penyebab dibalik kebangkrutan perusahaan Lowe. Rupanya itu adalah ulah Breton yang merupakan CEO dari Cronshield Shawsworth. Breton sengaja menyebarkan rumor buruk tentang perusahaan Lowe demi membalaskan dendam 8 tahun yang lalu. Dikarenakan Lowe pernah menolak membantu perusahaan Breton yang sedang terpuruk. Mendengar itu, Jack pun bertekad akan membalas semua perbuatan Breton yang secara nggak langsung telah merenggut nyawa Lowe. Gordon kemudian menawarkan kesepakatan pada Jack. Apabila Jack bersedia menyatukan kembali dirinya bersama Winnie yang saat ini membenci dirinya, Gordon berjanji akan membuka kartu kelemahan Breton. Keesokan harinya, Jack langsung memulai aksi balas dendamnya dengan balik menyebarkan rumor yang buruk terhadap image perusahaan Breton. Not on this. Look, if there's one thing I know, it's energy, and that the church is going to be Behind that? It's just a rumor. It might take a hit. After Churchill, which has a big position in the stock, Chris Churchill. Dan usaha Jack itu pun berhasil. Kini perusahaan Breton sedang diambang kehancuran. Sewaktu lagi di jalan pulang, Jack tiba-tiba mendapat kabar kalau Breton mengundang Jack ke kantornya. Hal itu tentu saja membuat Jack seketika dilanda kegugupan. Winnie hanya bisa mengingatkan Jack untuk gak melangkah terlalu jauh hanya karena tergiur dengan cuan. Winnie gak mau Jack bernasib sama seperti ayahnya. Sesampainya di kantor Breton, Jack langsung dihujani pujian dari Breton. Berkat kecerdikan Jack itulah perusahaannya rugi sebanyak 120 juta dolar. Tanpa banyak basa-basi, Breton lalu menawarkan kerjasama dengan Jack. Breton bersedia mendanai proyek United Fusion apabila Jack mau bekerja untuknya. Mengingat Jack sangat berdedikasi tinggi dengan perusahaan Lowe dan karena Breton ingin mengalahkan Jack dalam balapan motor suatu hari nanti. Itulah yang menjadi alasan mengapa Breton tidak menjebloskan Jack ke penjara, tetapi malah merekrut Jack ke perusahaannya. Namun Jack tidak serta-merta menerima tawaran tersebut. Besoknya Jack yang butuh pencerahan segera menemui Gordon di rumahnya. Gordon pun menceritakan bahwa Breton yang berduit itu dapat dengan mudahnya menjebloskan orang lain ke dalam sel tahanan, seperti yang dialami oleh dirinya. Gak ingin kejadian itu menimpa calon mantunya, Gordon menyarankan Jack agar menerima tawaran Breton. Bagaimanapun juga tawaran itu bisa menjadi peluang untuk menghancurkan Breton sehancur-hancurnya. Dan bersamaan dengan itu pula, Jack bersedia menyatukan kembali hubungan Gordon dan Winnie yang telah lama mengalami perang dingin itu. Gordon kemudian meminta Jack untuk membawa Winnie saat makan malam nanti. Saat makan malam tiba, Winnie merasa begitu canggung setelah sekian lama gak melihat ayahnya itu. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi saat Gordon menyapa rekan bisnisnya seperti penjilat, Winnie pun langsung meninggalkan acara makan malam itu. Jack lalu mengejar Winnie. Dengan tegas Winnie bilang kalau ayahnya itu tidak akan pernah berubah. Ia gak ingin Jack kembali menemui Gordon. Paginya, Jack memulai kerja bareng Breton. Awalnya pendapat Jack ditolak mentah-mentah dan harus mematuhi pegawainya yang lain, yang lebih berpengalaman. Namun, usulan pegawai itu ternyata tidak diterima oleh klien. Jack pun maju mengajukan idenya. Siapa sangka ide itu justru dianggap brilian oleh sang klien dari Tiongkok itu. Dan mereka pun akhirnya bersedia bekerja sama dengan perusahaan Breton.
Bretton lalu menyadari kalau Jake punya kepintaran yang gak bisa dipandang sebelah mata. Jake pun kemudian menyampaikan kabar itu ke Gordon. Dan setelah diselidiki, Gordon yakin betul kalau uang hasil kerjasama itu akan masuk ke rekening pribadi Bretton. Gordon lalu mengalihkan pembicaraan tentang Winnie. Ia masih ingin sekali bertemu dengan putrinya itu. Jake yang gak tega akhirnya kembali merencanakan pertemuan Bretton dan Winnie di pesta yang diadakan Bretton nanti malam. Di pesta Bretton, pas Gordon ingin duduk di samping Winnie, Winnie segera pergi keluar. Dan sebelum menghampiri Winnie, Gordon berbahasa basi dengan Bretton. Mereka saling menyindir satu sama lain. Gordon pun memperingati Bretton untuk berhenti menyebarluaskan kebohongan tentang dirinya. Kalau Bretton berhenti menjelek-jelekan, Gordon pun akan berhenti menyebarkan kebenaran tentang Bretton yang memiliki perangai sangat buruk. Seperti sampah itu. Gordon lantas pergi menyusuli Winnie. Di luar gedung, Gordon pun berbicara dari hati ke hati dengan Winnie. Namun sayangnya pintu hati Winnie sama sekali belum terketuk untuk memberikan maaf pada ayahnya itu. Mengingat karena keserakahan ayahnya lah, keluarga mereka jadi hancur berantakan. Ibunya dan kakaknya meninggal dunia. Gak patah arah, Gordon pun cerita kalau selama ini ia pun telah berusaha menyelamatkan kakaknya Winnie dari ketergantungan narkoboy. Tetapi gak berhasil. Dan kini Gordon hanya memiliki satu-satunya keluarga yang paling berharga, yaitu Winnie. Dan sampai ajal menjemputnya, fakta kalau Winnie adalah anaknya itu tidak akan pernah berubah. Winnie pun tersentuh. Ia akhirnya menerima permintaan maaf ayahnya itu. Di sisi lain, Jake mendapat kabar kalau kerjasamanya dengan klien dari Tiongkok itu akan mendapat keuntungan $100 juta. Sayangnya, Dewi Fortuna lagi dan lagi tidak berpihak pada Jake. Keuangan saham banyak yang jatuh, termasuk perusahaannya. Investors are getting their heads handed to them as another. Dan itu menjadi mimpi buruk bagi Jake. Kini kebangkrutan lagi-lagi menimpanya. Gak ingin melihat Jake berlarut-larut dalam keterpurukannya, Winnie lalu ngasih tahu kalau dirinya saat ini sedang mengandung. Mendengar itu, Jake pun langsung bahagia. Keesokan harinya, Bretton mengundang Jake pergi ke suatu tempat dengan helikopternya. Rupanya Bretton ingin mengajak Jake ke balapan motor, dan mereka pun pergi balapan motor. Setelah selesai balapan, Bretton mengatakan kalau sejujurnya kontak klien Tiongkok itu akhirnya jatuh ke anak perusahaan Bretton. Dan secara sepihak, Bretton membatalkan rencananya untuk mendanai proyek United Fusion itu. Tentu saja amarah Jake langsung meledak. Dengan spontan, Jake mengatakan kalau Bretton bukanlah mentornya. Dan sampai kapanpun Bretton gak akan bisa berhasil dengan cara liciknya itu. Jake lalu menumpahkan segala kekesalannya itu pada Gordon. Dan di tengah kekesalannya, Gordon tiba-tiba membawa angin segar kalau Winnie rupanya menyimpan tabungan $100 juta di rekeningnya. Sebenarnya itu adalah uang Gordon. Rencananya uang itu akan Winnie donasikan. Namun Gordon berani jamin bahwa uang itu masih ada di rekening Winnie. Gordon lalu meminta Jake membujuk Winnie untuk memindahkan uang itu ke rekeningnya saat berada di Swiss nanti. Sesuai permintaan Gordon, Jake pun langsung membujuk Winnie. Namun Winnie tentu saja menolaknya karena Winnie tahu kalau uang itu bukanlah uang halal. Gak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Jake meyakini Winnie bahwa uang itu telah menjadi miliknya. Dan dengan uang itu nantinya Winnie bisa meraih apapun yang ia inginkan. Mereka pun pasti akan hidup sejahtera dan makmur. Besoknya mereka segera pergi ke Swiss.
Di sana tanpa sepengetahuan Winnie, Jake menandatangani sebuah surat pemindahan saldo $100 juta itu ke rekening Gordon. Beberapa hari kemudian, Jake bukannya menjadi sultan kaya raya, ia malah kembali ke lubang kebangkrutan. Dan kali ini adalah puncak kebangkrutannya. Uang 100 juta itu ternyata telah raib, dibawa kabur oleh Gordon. Rupanya selama ini apa yang Winnie bilang benar, bahwa Gordon tidak akan pernah berubah. Ia sengaja mendekati Jake dan Winnie hanya mengincar uang $100 juta itu. Ketika mengetahui kenyataan itu, Winnie pun merasa sangat kesal. Saking kesalnya karena telah dibohongi oleh Jake, Winnie pun mengakhiri hubungannya dengan Jake. Baginya, untuk apa melanjutkan sebuah hubungan kalau udah gak lagi ada yang namanya kejujuran. Sementara itu, Gordon kembali hidup dengan bergelimang harta. Oh yeah, Mr. Gecko? Jesus Christ. Tell you, the government's worse than a wife. She got to be there for the turns. Everybody's got good luck. I'll take 4 of these. Gak tinggal diam, Jake nekat menemui Gordon di Swiss. Ia kemudian menunjukkan sebuah video USG, calon cucu Gordon. Namun, itu semua tidak bisa meluluhkan hati Gordon. Dan setelah kejadian itu, Jake pun membongkar semua kebusukan Breton ke dalam sebuah artikel. Jake lantas menyerahkan artikel itu kepada Winnie. Ia ingin meminta bantuan Winnie agar memposting artikel itu ke blognya Winnie. Dan kali ini Jake yakin betul kalau riwayat Breton di dunia persahaman akan berakhir. I'm love and I'm lazy when I play. The rock star of Wall Street. Did you hear about that, EJ? What is this about the rumor that led to Louis Zabel committing? Mengetahui reputasi Breton semakin buruk dan polisi akan menyelidiki Breton atas tuduhan pencucian uang, Dewan Perusahaan dengan sangat terpaksa harus memecat dan melepaskan Breton. Hal itu tentu saja membuat Breton langsung murka. Di saat banyak para pelaku pasar menderita kerugian besar-besaran akibat anjloknya harga saham, Gordon malah berhasil memperoleh keuntungan yang sangat besar, hanya bermodal $100 juta. Dalam sekejap, Gordon berhasil mengubah modal tersebut menjadi $1 miliar. Dan di malam itu, hati Gordon tiba-tiba tergerak untuk menonton kembali video USG calon cucunya. Selama menyaksikannya, Gordon menyadari sesuatu hal, bahwa semua kekayaan ini tidak ada artinya jika anaknya sendiri hidup dalam kesusahan. Sementara yang terjadi pada Jake, ia berusaha mengambil hatinya Winnie dengan mengecek calon bayi yang ada di perut Winnie. Jake bilang bila dirinya sangat merindukan Winnie, dan tanpa disangka-sangkanya, Winnie pun merasakan hal yang sama. Namun baik Winnie maupun Jake sama-sama gak tahu gimana caranya memperbaiki hubungan yang telah retak itu. Sewaktu mereka akan kembali berpisah, Gordon tiba-tiba datang dengan sejuta penyesalan. Gordon sadar bahwa seorang anak itu adalah anugerah yang sangat berharga, yang sampai kapanpun akan selalu menjadi permata hatinya. Dan gak ada satupun yang bisa memutuskan hubungan darah di antara mereka, termasuk bermiliar-miliar uang yang Gordon miliki. Gordon lalu ngasih tahu ke Winnie kalau dirinya telah mendonasikan uang $100 juta itu ke United Fusion. Mendengar itu, Winnie pun luluh. Ia pun kemudian memaafkan dan menerima kembali Gordon sebagai ayahnya. Dan setelah itu, Winnie pun memutuskan untuk rujuk dengan Jake. 1 tahun kemudian, Gordon dan kerabatnya yang lainnya berkumpul bersama-sama merayakan ulang tahun putra pertama Jake dan juga Winnie yang bernama Louis. Dan kini mereka pun hidup sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis. Gordon dan Jake pun telah berhasil meraih kembali kejayaan mereka masing-masing. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream of
about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would